Halo semuanya, kembali lagi di Sinaukuy Belajar bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas yaitu tentang soal-soal tentang hukum Newton di pelajaran kelas 8 SMP ya. Yuk tanpa berbasa-basi langsung aja kita menjawab atau melihat soal-soal di sini di depan. Ada beberapa soal hukum Newton, ada 3 tipe jenis soal. Silakan kamu amatin dan coba dipahami dengan baik dan benar ya. Oke, untuk yang soal pertama, ini adalah soal yang sangat sederhana karena tipenya sangat mudah ya. Ingat, kalau yang namanya belajar fisika, ini kan IPA fisika ya, kamu harus tahu dulu namanya rumus-rumusnya. Kemudian, kalau massa itu apa ya kodenya ya, kalau gaya itu apa. Jadi kamu harus ingat dulu itu, baru bisa memainkan soal-soal yang ada pada buku kalian atau pada latihan soal ya. Ingat, ini 3 kilogram. 3 kilogram ini adalah massa atau M. Massa, sedangkan ini adalah gaya, F. F itu gaya. Dengan, kalau kamu lihat arahnya sama-sama ke kanan. Kalau dia arahnya sama, maka cukup dijumlahkan saja. Alias, nanti di sini sigma F ya. Kakak buat di sini sigma F. Sigma F itu nanti sama dengan F1 ditambah F2. Jadi F1 tambah F2. F1 tambah F2 berapa? 10 tambah 5. Maka jawabannya 15 Newton. Gitu ya. Nah, itu udah dapat sigma F. Ingat, rumusnya apa nih Kak? Kalau percepatan, rumus dasarnya kan seperti ini. Rumus dasarnya itu adalah sigma F. Sigma F sama dengan M massa dikali percepatan. Berarti A, percepatan itu A ya, percepatan itu kodenya A. A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi M-nya ke bawah. Sigma F-nya berapa tadi sigma F-nya? 15. Maka masukin 15 Newton dibagi M. M-nya 3 kilo, tulisnya 3. Maka percepatannya sama dengan berapa? 15 bagi 3. 3. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 3. 3 Newton per kilogram sama aja itu ya. Itu sama dengan satuan dari percepatan. Jadi jawabannya 3. Percepatannya 3. Gitu, simpel kan ya. Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke soal yang agak luar biasa alias agak eh, sedikit inilah ya, naik level ibaratnya. Nggak terlalu agak sedikit naik level. Nih lihat nih, sebuah balok bermassa 3 kilogram diberi gaya F. Jadi gambarnya gini nih. Ada balok beratnya 3 kilogram dikasih dengan gaya F dan menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per sekon. Jadi ini ceritanya harus ini ya urut. Kalian ngerjakan sesuai dengan ceritanya. Jadi jangan ke distract sama gambar. Dengerin dulu atau lihat dulu cerita awalnya. Baru bisa kamu lanjut ke tahapan selanjutnya. Lihat deh. Yang diketahui awalnya ya, ada massa 3 kilogram. Gayanya masih nggak tahu, yaitu gaya F. Tapi menghasilkan percepatan 2. Ini kan kita bisa langsung dapat pakai ini. Berarti F-nya ini, cari dulu nilai F-nya. Kan kita belum dapat F-nya. Ingat, pertama kan kakak ulang ya, diketahui massa 3 kilogram. F-nya nggak tahu. Percepatannya 2. Berarti dapat nggak F-nya? Dapat dengan rumus ini. Berarti rumusnya gimana tadi? F atau sigma F sama dengan M dikali A gitu kan. Masanya berapa? 3. Tulis dong. 3. A-nya berapa tadi? Ini percepatan. A itu percepatan. 2. 3 kali 2 sama dengan 6 Newton. Berarti gayanya ini sama dengan 6 Newton. Gitu. Dapat dong gayanya. Baru lanjut ke cerita selanjutnya. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain. Ini balok lain ya. 3 kg. Nah, sekarang yang berubah siapa? Massa baloknya. Yang tadi massa baloknya cuma 3 kg, sekarang ditambah menjadi berapa? Ditambah 3 kg lagi. Berarti logikanya gimana logikanya? Sekarang massa total sekarang ya, bukan yang awal tadi ya, adalah massa awal yaitu 3 kg ditambah 3 kg kan 3 tambah 3. Ini massa total yang kedua, yang cerita kedua.
Jawabannya 6 kilogram. Berarti sekarang masanya berubah karena ditambah dia dengan balok lain dengan bobot atau massa yang 3 kg. Pertanyaan sekarang adalah, sekarang berapa percepatannya? Gini logikanya, kalau kamu ngedorong atau ngegendong orang yang kurus, mungkin enteng kan, atau kerasa ringan di badan kamu. Tapi kalau kakak bilang, kamu gendong lagi ya satu orang di depan. Jadi kamu gendong dua, gendong di belakang sama gendong di depan. Kamu menggendong anak kecil di belakang, bahu kamu sama di depan kamu. Gimana rasanya? Apa lebih berat atau lebih ringan? Pastinya lebih berat, lebih berat kan? Iya, lebih berat. Logikanya kayak gitu. Artinya, kamu kalau dari awalnya tadi cuma gendong satu anak kecil di bahu kamu jalannya gimana? Mungkin agak sedikit lambat kan? Kalau kakak tambahin satu anak kecil lagi kamu gendong di depan kamu, jalan kamu lebih cepat atau lebih lambat? Iya, betul. Jawabannya lebih lambat karena kamu lebih banyak bawa beban. Sama dengan hal ini, awalnya dia cuma 3 kg dia masanya. Didorong dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya, gayanya tadi itu jika ada 3 kg sama percepatan 2, maka gayanya 6 Newton. Gayanya 6 Newton. Pertanyaan di sini adalah gimana percepatan yang kedua jika masanya itu ditambah 3 kg, artinya menjadi bertambah masanya sekarang menjadi 6 kg dengan gaya yang sama seperti sama yang di awal yaitu 6 Newton. Sekarang berapa percepatannya? Berarti pakai rumus ini. Ini nih, pakai rumus ini kan, percepatan A sama dengan F bagi M. Maka kakak tuliskan di bawah A sama dengan F dibagi M. F-nya berapa tadi? Masih pakai yang awal ya, pakai yang ini. 6 dibagi M, masanya sekarang berapa? Massa yang udah ditambahin 6, berarti 6 bagi 6 sama dengan berapa? 1. Nah, berarti sekarang percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. 1 sama 2 gedean mana? Gedean 2. Artinya, yang kedua ini percepatannya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena bebannya ditambah. Gitu, makin berat bebannya. Kayak kamu tadi kakak ceritain, kamu disuruh menggendong anak kecil di belakang bahu kamu sama depan. Makin berat nggak kamu bawa bebannya? Makin berat, jalan kamu makin cepat atau makin lambat? Makin lambat. Sehingga percepatan kamu semakin lambat dibandingkan yang awalnya cuma menggendong satu anak kecil di belakang. Gitu ya. Pakai logika aja ya. Makanya di sini kan A-nya semakin kecil. Ini awalnya 2 jadi 1, berarti mengalami pengurangan kan. Karena bebannya ditambah. Kayak gitu ya. Simpel ya. Nanti kalau belum paham silakan kalian putar lagi penjelasan kakak yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk penjelasan yang ini nih. Yang satu lagi, yaitu tentang berapa nilai, tentukan gambar mana yang memiliki nilai percepatan yang paling besar. Sebelum kita jawab ke sana, ingat konsepnya nilai A sama dengan sigma F dibagi M. Artinya, di sini gambarnya semua sama ya. Kalau kita ibaratkan itu kan kotaknya kan nggak ada ditulisin berapa kilogram. Berarti itu diibaratkan artinya semua kotak itu memiliki massa yang sama. Berarti kalau massanya sama, ini kakak coret M-nya. Berarti nilai percepatan itu setara dengan jumlah gayanya ya. Jumlah gaya yang bekerja pada bidang itu. Gitu ya. Nah, coba lihat gambar yang pertama. Yuk kita lihat gambar pertama. Gini konsepnya, yang searah kamu jumlahkan, yang beda ya udah, yang beda arah, pokoknya searah dijumlahkan. Lihat gambarnya, ini yang 10 Newton ke arah kiri, yang 12 Newton sama 10 Newton ke arah kanan kan. Mana yang searah? Ini kan. Kalau yang searah 12 sama 10, berarti jumlahkan 12 sama 10 berapa di sini? 22. Di sini cuma 10 Newton doang kan? Ya udah berarti 10 Newton. Gitu, karena dia cuma sendirian alias cuma 10 Newton. Ya berarti gimana? Ya berarti ini tinggal kamu cari aja selisihnya. Selisihnya gimana? Gampangnya yang besar kurang kecil gitu aja. 22 kurang 10 berapa? 12 Newton. Nah berarti nilai percepatan di nomor 1 itu 12. Kenapa? Lihat tadi yang penjelasan yang di awal tadi ya. Jadi nilai A, kakak ulangi lagi, nilai A setara dengan total gaya yang bekerja. Karena massa pada gambar kotak-kotak keempat ini dianggap sama. Gitu. Jadi yang nomor 1 dia 12.
percepatannya 12 karena setara dengan jumlah gaya yang bekerja. Sekarang kita lihat yang gambar kedua. Coba lihat ini yang searah berapa? 10 sama 8. Berarti di sini berapa? 18 Newton ya. Di sini 12 Newton. Berapa selisihnya? 18 kurang 12 sama dengan 6. Berarti percepatannya 6 karena setara dengan jumlah gaya yang bekerja. Next, lagi nomor 3, mana yang searah? Yang searah, lihat panahnya ya. Kamu jangan terkecoh. Panahnya yang searah itu yang ini nih. Nih, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Berarti yang ke kanan ada 2, 15 sama 12. Jumlahkan yang ke kiri. Yang ke kiri ada 2, 15 sama 12. Berarti 27. Yang ke kanan 10. Selisihnya berapa nih? 27 kurang 10 sama dengan 17. Ya, berarti 17 17 juga nilai percepatannya. Next, yang terakhir ada 13 Newton, 12 Newton sama 8 Newton. Mana yang searah? Yang searah yang 13 sama 8, sama-sama panahnya ke arah kiri. Berarti jawabannya 21 yang ke arah kiri, yang ke arah kanan 12. Sekarang kita kurangin 21 kurang 12 berapa? 9 Newton. Berarti kalau kamu lihat di sini, mana yang paling besar ini? Nilai gayanya. Nilai gaya yang paling besar adalah 17. Berarti yang punya percepatan paling besar itu adalah gambar 3. Karena gambar 3 memiliki jumlah gaya sama dengan 17. Lihat gambar ini nih, penjelasan di sini. Ini dianggap semua sama ya. Jadi kalau kakak bilang ini 2 kg, ini 2 kg. Jadi dianggap sama. Karena dianggap sama nilai masanya, makanya ini kakak coret tadi M-nya. A setara dengan jumlah gaya yang bekerja. Maka jawabannya A, nilai percepatan setara dengan jumlah gaya yang bekerja. Makanya kalau jumlah gayanya 17, berarti nilai percepatannya sama dengan 17. Dan yang paling besar di gambar ini adalah gambar nomor 3. Nah, gitu guys. Jadi untuk pelajaran ini, materi soal hukum Newton, di sini ada kakak bahas 3 tipe soal gambar sama tipe soal yang tadi yang awal ya, ada 2, ada yang cuma 1 tahap, ini langsung jawab aja, atau yang 2 tahap yang harus sesuai dengan cerita ya, harus sesuai dengan ceritanya. Jadi hati-hati dengan penjelasannya, dipahami benar ya. Oke, jika masih ada yang masih bingung, silakan bisa kalian review ulang atau lihat-lihat lagi ya. Bisa kalian latih lagi nanti ya. Oke, bye-bye dulu ya. Silakan disimak dan jangan lupa untuk selalu langganan di Sinoikui. Insya Allah kamu bakal ini kok terbantu dengan penjelasan kayak ini.